Dan terkait perkara ini, Misa sendiri memang paling menarik perhatian beberapa waktu terakhir. Itu tajuk lengkap perkaranya adalah dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Dan diantaranya ada tersangka perintangan penyidikan, itu adalah Tony Tamsil alias Aki. Dan tersangka pokok perkara, ini ada beberapa nama, diantaranya ada Suwito Gunawan selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Adapun MB Gunawan selaku Direktur PT SIP, Tamron alias Aon ini selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP. Hasan Chi atau Hatim selaku Direktur Utama CV VIP. Kwang Yung alias Buyung ini selaku mantan komisaris CV VIP. Ahmad Albani atau AA selaku manajer operasional tambang CV VIP. Adapun Robert Indarto, ini selaku Direktur Utama PT SBS. Rosalina selaku General Manager PT TIN. Suparta selaku Direktur Utama PT RBT. Reza Adriansyah, ini selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Mokhtar Riza Palevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah tahun 2016 hingga 2011. Adapun nama Emil Ermindra, ini selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017 hingga 2018. Alwin Akbar selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah. Helena Lim selaku Manajer PT QSI. Harvis Muiz selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Adapun Henry Lee, ini selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN. Fandi Lee selaku marketing PT TIN sekaligus adik dari Henry Lee. Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas SDM Bangka Belitung tahun 2015 hingga 2019. Rusbani selaku PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung Maret 2019. Amir Syahbana, ini selaku PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung. Dan juga Bambang Gatot Aryono selaku Dirjen Minerba Kementerian SDM periode 2015 hingga 2022. Dan pemirsa, baru saja kita menyaksikan barang bukti berupa uang atau tunai yang dibawa masuk ke kantor Kejari. Semua kebagian. Sekali lagi pemirsa, Kejaksaan Agung atau Kejari Republik Indonesia ini kembali melimpahkan tahap 2 berkas tersangka dan barang bukti kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Dan pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa 2 tersangka yang dilimpahkan pagi hari ini ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri maksud kami, adalah Harvey Muiz dan juga Helena Lim alias Crazy Rich Pig. Dan rencananya pihak Kejari akan melakukan konferensi pers nanti terkait pelimpahan berkas atas kasus tersebut.
Dan pemirsa, baru saja tadi para petugas ini telah menurunkan barang bukti berupa tumpukan uang dengan pecahan 100 ribuan. Dan kami belum mendapatkan informasi berapa banyak yang telah dihitung atau barang bukti yang telah dilimpahkan. Kalau yang tadi pagi kan dan kami pun juga masih menunggu ini informasi terkini yang akan dilakukan dari pihak Kejari. Dan pemirsa, kami akan masih menunggu untuk pernyataan dari Kejari, Kejaksaan Agung dan juga Kejari terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan. Dan kita akan kembali terlebih dahulu ke Sindo Siang, pemirsa. Baik, bisa sekarang kita akan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan ini terkait dengan pelimpahan berkas atas kasus timah. Dan kita akan melihat situasi terkini, pemirsa. Inilah barang bukti dari kasus korupsi timah atas tersangka Harvey Muiz dan juga Helena Lim. Dan pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan ini konferensi pers dari Kapus Penkum dan juga Kejari Jakarta Selatan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Para asisten dari Kejati DKI, teristimewa buat Pak Kejari Jakarta Selatan selaku Sohibul Bait, Pak Kabid, Pak Kasubdit yang saya hormati, dan khususnya rekan-rekan media yang kami banggakan. Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi karena kami tahu begitu antusias dan berlelah dalam mengikuti perkembangan dari penanganan perkara ini. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan update perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam komoditas timah tahun 2015 sampai 2022. Rekan-rekan media, bahwa pada hari ini Senin 22 Juli 2024 penyidik pada jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap
kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona maupun error in objecto. Rekan-rekan media, pada saat ini adapun tersangka yang diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum adalah yang pertama tersangka HM selaku swasta, dan yang kedua tersangka HL selaku manajer PT QSA. Penyidik pada kesempatan ini selain menyerahkan kedua tersangka untuk menjadi tanggung jawab dari penuntut umum, juga menyerahkan beberapa barang bukti, baik barang bukti elektronik, dokumen, dan barang bukti lainnya. Untuk tersangka HM, yang pertama ada 11 unit atau bidang tanah dan bangunan, ya, 11 dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Selatan, 5 unit berada di wilayah Jakarta Barat, dan 2 unit berada di wilayah Tangerang. Kedua, kendaraan berupa mobil dengan total 8 unit, 2 unit Ferrari, 1 unit Mercedes-Benz, 1 unit Porsche, 1 unit Rolls-Royce Cullinan, 1 unit Mini Cooper, 1 unit Lexus, dan 1 unit Velfire. Kemudian yang ketiga ada tas branded sebanyak 88 unit, ada perhiasan sejumlah 141 buah, uang mata uang asing USD 400.000 USD. Kemudian uang bentuk rupiah 13.581.013.347 rupiah. Dan yang ketujuh, logam mulia. Sedangkan untuk tersangka H, satu, ada 6 unit atau bidang tanah dan bangunan dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Utara, 2 unit berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian 3 unit kendaraan berupa mobil yang terdiri dari 1 unit Toyota Kijang Innova, 1 unit Lexus UX 300e, kemudian 1 unit Toyota Alphard. 37 buah tas branded, 45 buah perhiasan, 5 uang dalam bentuk dolar Singapura atau SGD sebesar 2 juta SGD. Ini pecahannya 1000 SGD. Dan 6 uang rupiah sebesar 10 miliar rupiah dalam pecahan 100.000 rupiah. Dan kemudian uang rupiah sejumlah 1.485 juta rupiah, seperti yang ada di hadapan kita semua. Kemudian 2 unit jam tangan mewah merek Richard Mille. Rekan-rekan media, bahwa perlu kami sampaikan ini adalah bukti keseriusan kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa kasus posisi tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-lobby dengan pihak PT Timah Tbk terkait kerjasama sewa-menyewa pengelogaman timah untuk memfasilitasi CP PIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TN. Dari kerjasama tersebut, tersangka AM menginisiasi
pengumpulan keuntungan dari CP tersebut di atas tadi untuk diserahkan kepada PT QSA yang difasilitasi oleh tersangka H dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tersangka lainnya. Sedangkan terkait pasal sangkaan sebagaimana yang sudah rekan-rekan media ketahui, namun selain pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kepada yang bersangkutan juga dikenakan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rekan-rekan media, dapat kami tambahkan bahwa sebagai update tentu dari 22 tersangka ya yang sudah diumumkan di luar satu obstruction of justice yang sudah disidangkan di Bangka Belitung, maka tinggal ada 4 lagi tersangka yang tentu masih dalam proses penyidikan dan penyempurnaan pemberkasan ya atas nama HL, R, BG dan AA. Dan untuk diketahui kedua tersangka ini tentu akan menjadi otoritas dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami juga tadi mendengar bahwa Kejari sudah mempersiapkan jaksa untuk ini. Ya, ada kira-kira sebanyak 30 orang jaksa yang akan ditugaskan dalam rangka menyelesaikan perkara ini mulai dari proses pra penuntutan hingga ke depannya. Saya kira itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan sebagai keterangan pers hari ini ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman, apalagi ini dalam suasana Hari Bakti Adiaksa ya. Sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang sudah diberikan kepada institusi ini sejauh ini, dan mohon doanya untuk kami terus dapat bergerak dan berkarya ke arah yang lebih baik lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira tidak banyak lagi ya. Tinggal nanti bisa di bagi-bagi. Ada yang nanya? Saya kira cukup ya, Mas Ada? Iya, mau bertanya aja kan kemarin kan total sudah ada kurang lebih 16 tersangka juga yang sudah dilimpahkan sama tambah ini kan mungkin jadi 18 tersangka. Nah terus yang menjadi pertanyaan masyarakat kan selama ini juga kapan ini para tersangka ini akan segera disidangkan gitu, dan itu seperti apa prosesnya? Ya, baik, terima kasih teman media. Ya, yang pasti saya sampaikan tadi bahwa kita terus bersungguh-sungguh. Mungkin dalam waktu dekat akan sudah ada juga yang akan dilimpahkan ke pengadilan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari strategi penuntutan ya. Karena di sana ada penyelenggara negara, ada pihak swasta. Namun yang pasti bahwa tentu jaksa penuntut umum akan terus secara bekerja keras menuntaskan ini, dan saat ini sedang dalam proses menyiapkan surat dakwaan, mempelajari berkas perkara, dan pada waktunya akan dilimpahkan ke pengadilan. Oke, detik saya kira. Terima kasih. Iya Pak, saya Amel dari Tempo, izin mau tanya sedikit. Tadi sudah disampaikan ada 4 tersangka yang belum masuk ke tahap 2. Nah kira-kira kapan target kejaksaan untuk melimpahkan 4 tersangka itu? Kemudian dari keempat tersangka itu ada salah seorang tersangka, Henry Lee, yang dikabarkan sedang berobat di rumah sakit di Singapura. Nah tanggapan kejaksaan bagaimana? Kok bisa dia berobat ke Singapura padahal sudah dicekal? Terima kasih. Iya, jadi yang pasti bahwa 4 tersangka ini akan diusahakan dalam waktu segera ya. Kan teman-teman bisa lihat bagaimana progresnya ya, tidak ada yang bermain-main ya. Hari ini 2, mungkin dalam waktu dekat itu akan segera diselesaikan karena kita juga dibatasi oleh limitasi penahanan, itu yang selalu saya sampaikan. Nah, terkait dengan keberadaan yang bersangkutan ya, kita akan update
ya kita akan terus update ya bahwa ada informasi yang menyatakan yang bersangkutan berada di sana seperti yang disinyalir dari Tempo. Nah, itu juga akan kita cek, recek dan kita akan update. Terima kasih. Baik. Cukup? Ya. Oke. Berikutnya acaranya adalah kita akan coba buka satu persatu, jadi nanti teman-teman media bisa lihat barang buktinya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin dari sebelah kiri, kalau mau di-download silahkan, akan kita buka satu persatu cover dari barang buktinya. Silakan. Ya ini. WNL ya. NL ya. Ya aku minta memang. Ini kalau Kamu ambil. Ya, WNL. Taruh dulu. Mundur dikit, Pak. Nah, sama Bang lah, sini Bang. Ayo Bang, sini Bang. Hijau aja Pak, hijau Pak. Abang yang belakang, Mas. Bisus mana? Mas Bisus. Sama Jaksa, Sidik, Sarip. Ini mahal. Ya. Udah dilihat ya. Mas, pilih mobil aja Pak. Dilihat sama di Selawati ya. Foto wartawan sama mau selawat silakan. Ya kita buka ya. Bentar aja. Yang di syuting jangan mobil dinas Kajari, bukan ini. Nah ini. Mas. Mundur dong. Ambil posisi dulu dong. Kita cek dulu kondisinya setelah disita sekian lama, teman-teman bisa lihat bahwa ini masih terawat dengan baik. Dan mudah-mudahan kalau memang ini dirampas untuk negara, bisa dimanfaatkan dan dijual dengan harga tinggi. Ya, Atmono. Mana Mel? Coba lihat. Salawatin dulu. Salawatin silakan. Yang baru. Oke. Clear? Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Hati uangnya ya. Cukup, no? Woi. Fadil, langsung aja. Bang, izin Bang. Oh iya, nggak ada lagi sih, tinggal uang aja sih kalau mau diberesin. Oke. Mau ngambil detailnya, no? Ngambil detailnya. Hah? Ya? Hah? Sekarang?